19/12/01/0072 dari mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem komunikasi intrapersonal. Bahas sistem komunikasi intrapersonal, kita akan membagi menjadi dua untuk menjadikan definisi yang utuh. Yang pertama adalah sistem. Sistem merupakan susunan cara yang teratur yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah komunikasi intrapersonal, yang mana komunikasi intrapersonal ini adalah proses komunikasi yang terjadi pada seseorang individu dengan dirinya sendiri. Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita ambil suatu definisi yang utuh dari pengertian sistem komunikasi intrapersonal ini, yakni sistem komunikasi intrapersonal itu ialah susunan cara yang teratur yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, yang terjadi pada diri seorang individu untuk melakukan komunikasi dengan pribadinya sendiri. Yang pertama adalah sensasi. Sensasi ini berasal dari kata sensi, yang artinya adalah alat pendengaran yang menghasilkan atau yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Terjadinya proses sensasi ini adalah bila alat-alat indera mengubah informasi menjadi impuls-impuls syarat dengan bahasa-bahasa yang dapat dipahami oleh otak. Di dalam psikologi disebutkan ada 9 alat penginderaan tersebut. Yang pertama adalah penglihatan, pendengaran, kinestesis, temperatur, perabaan, rasa sakit, perasa, dan penciuman. Quest menjelaskan bahwa fungsi alat indera dalam menerima informasi dari lingkungannya sangatlah penting. Melalui alat indera tersebut, manusia dapat memahami kualitas fisik lingkungannya. Yang kedua adalah persepsi. Persepsi adalah pandangan atau penilaian terhadap stimuli yang diterima. Persepsi erat kaitannya dengan sensasi. Sensasi hanya sekedar respon alat indera dalam menerima stimuli tanpa adanya pandangan atau penilaian terhadap stimuli tersebut. Sedangkan persepsi adalah pandangan atau penilaian terhadap stimuli setelah adanya sensasi. Maka dapat kita simpulkan bahwa sensasi merupakan bagian dari persepsi. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut yaitu ada 3 macam. Yang pertama adalah perhatian, yang kedua fungsional, yang ketiga ialah struktural. Yang ketiga yaitu memori. Memori adalah suatu sistem yang sangat berstruktur pada tubuh suatu organisme, yang dipengaruhi untuk menyimpan, menahan, dan memanggil kembali suatu informasi. Kajian khusus tentang memori ini dibahas dalam psikologi kognitif. Adapun cara kerja dari memori tersebut ada 3 cara kerja. Yang pertama yaitu perekaman atau encoding, yaitu pemrosesan dan perangkaian struktur informasi ke otak. Adapun yang kedua yaitu penyimpanan atau storage, yakni penciptaan rekaman permanen dari informasi yang telah diterima. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah pemanggilan kembali atau recall, yaitu mengingat kembali informasi yang telah disimpan, atau dengan kata lain berarti penggunaan informasi. Adapun yang keempat yaitu berpikir. Berpikir merupakan cara mengolah dan memanipulasi informasi atau memberi respon tertentu. Setiap orang berbeda-beda dalam cara berpikirnya. Ada orang yang berpikir biasa-biasa saja, ada yang super cepat, dan bahkan ada yang lambat sekali dalam berpikir. Hal itu erat kaitannya dengan cara berpikir seseorang yang dipengaruhi oleh kemampuan kognitif, sikap, bebas, otonomi, dan adalah macam-macam dari berpikir tersebut. Macam-macam dari berpikir ada 2 macam. Yang pertama autistik, yang meliputi melamun dan juga menghayal.
Yang kedua ialah realistik, meliputi nalar dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Selanjutnya adalah fungsi berpikir. Fungsi berpikir yang pertama adalah menetapkan keputusan. Yang kedua adalah memecahkan persoalan dari permasalahan yang ada. Baiklah teman-teman, mungkin pembahasan kita mengenai komunikasi interpersonal, intrapersonal dicukupkan demikian. Lebih kurang banyak maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Salam komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.